A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ajarilah atau tuntunlah orang yang hampir meninggal dengan bacaan la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah rahimakumullah. Gimana kabarnya di sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, murah rezeki dan mensyukuri apa yang telah Allah berikan buat kita. Buat ikhwafillah yang mungkin lagi dalam perjalanan, tetap berhati-hati karena Hisham lihat baru diguyur hujan. Dan buat ikhwafillah yang mungkin hari ini lagi sakit, semoga Allah angkat sakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di sore hari ini Hisham dapat menemani ruang dengar ikhwafillah di program Ustadz On Air selama 1 jam ke depan. Alhamdulillah di studio sudah hadir narasumber kita yakni Ustadz Ma'ruf Zahran. Mungkin kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah sehat khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah gimana nih Ustadz? Hari ini kita bakalan membahas apa nih Ustadz? Syukur. Syukur ya, Masya Allah. Menarik ya untuk kita bahas di sore hari ini. Man tabi'ahu wa wala ba'dah. Ikhwan fillah rahimakumullah, dimanapun mendengarkan radio dakwah mujahidin rahimakumullah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Sehingga Dia Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan nikmat Al-Wahhab kepada kita. Tiada henti-hentinya, tiada jeda siang dan malam, hayat di kandung badan, sehingga dengan rahmatnya, dengan anugerah dan pemberiannya, minnah minallah ini, kita dapat bertemu di ruang dengar radio dakwah mujahidin yang kita sayangi ini. Salam beriring solawat senantiasa kita haturkan dengan seluruh kemuliaan dan kehormatannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikut setianya hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Insyaallah pembahasan kita hari ini tentang syukur. Secara bahasa syukur artinya adalah berterima kasih. Lebih jauh dari itu, syukur juga diartikan dengan terbuka. Artinya adalah orang yang bersyukur kepada nikmat Allah, orang yang berterima kasih kepada nikmat Allah. Dia memiliki keterbukaan diri, pemikiran yang terbuka, sebab hanya dengan membuka dirilah hidayah-hidayah, petunjuk-petunjuk serta taufik akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang sedia dan menyediakan hati dan jiwanya secara terbuka, zahir dan batinnya, mengakui dan menyaksikan nikmat-nikmat Allah yang datang kepadanya dalam hidup dan kehidupannya ini. Karena lawan dari syukur adalah kufur. Kufur artinya adalah menutup diri, kafir. Jadi kalau kita menjilid makalah atau tulisan kita, tutupannya itu disebut dengan kafir. Nah, jadi kafir itu adalah menutupi.
Mereka yang menutupi nikmat Allah, tidak mengakui nikmat Allah dan tidak menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan, Allah Subhanahu wa taala yang mengarak awan, Allah Subhanahu wa taala yang menggantikan malam dan siang, Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan tumbuhan. Semuanya itu harus diterima dengan hati yang syukur, hati yang terbuka, bukan hati yang kufur atau kafir itu tadi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, la in syakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmat itu. Karena dengan kesyukuran inilah mengundang kedamaian, kesehatan, persahabatan. Sedangkan mereka yang kufur akan nikmat-nikmat Allah inilah, maka sesungguhnya azabku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka bersyukurlah mereka yang bisa bersyukur, karena kesyukuran ini pun terbit dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah lah yang memiliki nama dan sifat berterima kasih atau syukur ini, yakni nama Allah Asy-Syakur. Asy-Syakur, nama Allah yang maha berterima kasih. Masya Allah, itulah pembahasan kita ya tentang bersyukur. Kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Buat ikhwafillah yang mungkin dalam perjalanan tetap berhati-hati karena kota Pontianak baru saja diguyur hujan ya. Mungkin langsung saja kita lanjut pembahasan kita tentang bersyukur bersama Ustadz Ma'ruf Zahran. Tafadhal Ustadz. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Syukur adalah akhlakul karimah atau adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab berapa banyak manusia yang menuhankan sebab. Artinya adalah kebaikan-kebaikan orang lain kepadanya telah menghijab, mendinding antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang hak, memberikan nikmat zahir dan batin. Mengapa manusia-manusia yang memberikan kebaikan, kemuliaan kepada seseorang itu, sehingga seseorang itu hanya memandang kepada manusia, kepada makhluk, dan tidak tembus pandangannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha agung, yang maha mulia, yang maha tinggi, yang berlimpah karunia-Nya memberikan nikmat kepada hamba itu. Itulah yang menyebabkan manusia menjadi kufur, menjadi ingkar kepada nikmat Allah, karena dia terhenti kepada orang yang datang memberikan nikmat. Oleh sebab itu kajian hari ini adalah bagaimana supaya mata hati kita memandang bahwa orang yang memberikan nikmat itu adalah utusan Allah yang disampaikan kepada kita. Sekarang ini banyak manusia yang berbangga dengan kebaikannya, padahal hakikatnya kita tidak bisa berbuat baik sedikit pun, sekecil apapun, kecuali ada izin dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pusat kebaikan, sebagai server kebaikan. Inilah manusia yang tidak mampu mengenal Allah,
di dalam hidupnya berbahaya, apalagi di dalam kematiannya nanti tersesat jalanlah dia, karena dia telah menuhankan orang yang telah berbuat baik kepadanya atau menuhankan nikmat, dan dia bergelimang di dalam nikmat itu sehingga dia lalai, lupa, dan lengah di dalam menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai server, sebagai pusat layanan kebaikan dan kemuliaan itu. Inilah manusia yang terdinding dari Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua adalah setelah mereka yang lalai dan lengah, kelompok kedua adalah mereka yang hanya memandang kepada Allah dan tidak berterima kasih kepada pengantar-pengantar, utusan-utusan nikmat ini. Ini juga berbahaya, karena kita berada pada dua dimensi yang kedua dimensi ini harus kita jaga keharmonisan hubungannya. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan secara vertikal dengan Allah dan hubungan secara horizontal dengan sesama manusia. Inilah kelompok yang ketiga, yakni mereka yang mengenal Allah yang sebenar-benarnya pengenalan. Dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji milik Allah yang menganugerahkan nikmat kepadanya. Kemudian kepada orang yang mengantar nikmat itu sebagai utusan dari Allah, kepada mereka ini pun kita katakan jazakallah khairan jazaa. Ini yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang memberikan nikmat kepadamu, memberikan kelapangan kepadamu, memberikan kebahagiaan kepadamu, memberikan pekerjaan kepadamu. Semuanya itu adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan kepada utusan ini pun kita tidak boleh mengabaikannya. Nabi mengajarkan, ucapkanlah kepada mereka yang memberikan kebaikan-kebaikan kepadamu itu, kelapangan-kelapangan hidupmu itu, dengan ucapan jazakallah khairan jazaa. Jazakallah, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, dengan kebaikan-kebaikan yang sebenarnya. Karena hakikatnya kita tidak bisa membalas kebaikan orang lain itu. Maka ucapkan seperti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya ini, jazakallah khair. Jazakallah khair. Baru kita katakan terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Kita katakan syukron katsir. Nah ini. Tapi kita awali dulu dengan memuji Allah. Memuji Allah ini yang pertama dan utama. Lebih baik 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jazakallah khairan jazaa. Nah ini yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kita lanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Tetap setia bersama kami di 105.8 Mujahidin FM, Radio Dakwah Anda. Alhamdulillah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dicurahkannya kepada kita adalah, mari pertama bersyukur dengan cara hati, bersyukur dengan hati.
Bersyukur dengan hati maksudnya adalah kita meyakini bahwa rezeki yang datang itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan rezeki ini kecuali Allah. Minnah minallah. Karunia pemberian apapun itu datangnya dari Allah, maka hati ini harus meyakini dan harus beradab kepada Allah. Ketika beradab kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara ucapan. Ucapan kita saat menerima karunia Allah adalah alhamdulillah. Ucapan itu yang pertama kali meluncur dari lisan mereka yang beriman. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Meyakini dan mensyukuri nikmat Allah dengan memuji Allah. Karena tidak berhak yang dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita melakukan sujud syukur. Misalnya tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka kita mendapat hadiah gitu ya Ustaz. Ya hadiah ya, atau jodoh ya, ya, atau mertua yang kaya gitu ya. Insyaallah, alhamdulillah ya. Anak tunggal lagi. Jadi yang harus Samsul lakukan itu adalah sujud syukur. Ya, udah dapat jodoh yang ya cantik ya, kemudian amin, baik gitu ya. Amin. Mertua kaya. Insyaallah. Amin. Nah, sujud syukur itu adalah penghambaan. Bukti penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menyembah, tersungkur, bersujud di hadapan Allah, atau ketika kita mendengar bahwa istri kita telah berhasil melewati operasi jantung. Dan ketika kita mendengar dari suster atau perawat, bapak, istri bapak telah melewati masa kritis saat operasi jantung. Saat itu kita sujud syukur. Jadi sujud syukur itu jangan menunggu nanti ya. Oh nantilah kalau saya pulang ke rumah, jangan ya. Seketika itu juga. Atau saudara dinyatakan lulus ya dalam PNS atau P3K. Anda sujud syukur. Saat itu juga jangan menunggu nanti. Nah, itu kehilangan momen namanya. Nah, momen atau kesempatan ketika kita sujud syukur kepada Allah ketika kita memperoleh nikmat. Tanda kita mensyukuri nikmat dan tanda kita mensyukuri waktu. Karena Allah masih memberikan kita waktu untuk bersyukur kepadanya. Kemudian bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan perbuatan adalah menggunakan nikmat-nikmat Allah pada jalannya. Gunakanlah mata untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, matahari, bulan. Bersyukurlah kepada Allah, pujilah Allah ketika melihat matahari, subhanallah. Ketika melihat bulan, subhanallah. Ketika melihat air turun dari langit membasahi bumi, alhamdulillah. Jadi lisan seorang hamba itu tidak lepas dari zikrullah. Ketika dia berjanji insyaallah, ketika dia terkejut astaghfirullah, ketika dia melihat sesuatu yang indah subhanallah,
Ketika dia melihat sesuatu yang tidak diinginkan, Masya Allah. Ketika dia ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dia mendengar suara azan, hayya 'alas shalah, dia ucapkan la haula wala quwata illa billah. Ketika dia minum, dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia berjalan keluar rumah, dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah. Jadi hiasan pakaian busana muslim di dalam hidupnya sehari-hari adalah senantiasa zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud nyata implementasi dari rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur ini harus kita wujudkan sebagai syiar. Tidak boleh rasa syukur ini kita diamkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu fahaddits, hendaklah engkau sebut-sebut. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah memberikan kesehatan sehingga kita bisa menyiarkan dakwah bersama kru Radio Mujahidin. Nah, ini adalah rahmat Allah yang harus kita sebut, yang harus kita perlihatkan, kita nyatakan bahwa Allah Maha Kaya dan menganugerahkan kekayaannya, kelapangannya, kesempatannya kepada kita, sehingga diizinkan kepada kita untuk berbuat yang terbaik untuk sesama dan umat manusia. Inilah hikmah dari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan menambahkan lagi dengan rahmat-rahmatnya. Karena orang yang bersyukur kepada Allah, dia tidak akan memiliki musuh. 1000 musuh, 1000 sahabat, 1.000.000 sahabat, itu masih sedikit dibandingkan dengan 1 orang musuh. Jangan membuat musuh di dalam hatimu, karena musuh itulah yang nantinya akan menghalangimu dari rahmat-rahmat Allah, dari rezeki, dari kelapangan hidup. Dengan demikian sambunglah rahim ini, sambunglah sayang ini, sambunglah kasih ini kepada seluruh umat manusia. Ucapkanlah salam kepada orang yang engkau kenal maupun kepada orang yang tidak kamu kenal. Ucapkanlah salam ini kepada siapa saja, kepada orang yang kamu kenal maupun kepada orang yang tidak kamu kenal. Siapakah yang terbaik di antara mereka yang berjumpa 2 orang sahabat? Yang terbaik di antara keduanya adalah mereka yang pertama kali mengucapkan salam. Mengucapkan salam kedamaian adalah bagian dari upaya kita mensyukuri nikmat hidup ini, nikmat jasad sebagai nikmat jasmani, nikmat iman, nikmat Islam sebagai nikmat ruhani. Sehingga saatnya nanti dengan kesyukuran inilah Allah menerima kita dengan kesyukuran pula, dan bertambahlah kebahagiaan fid dunya wal akhirah. InsyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tidak terasa sudah 1 jam kami menemani ruang dengar Ikhwafillah di program Ustadz On Air. Saya mohon maaf mewakili Ustadz Ma'ruf Zahran. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, baik yang disengaja ataupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, alhamdulillah, Anda baru saja mendengarkan program Ustadz On Air, Majelis Ilmu 105.8 Mujahidin FM, radio dakwah Anda. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan kebaikan bagi kita semua.
insya Allah. Tetap setia bersama kami, kita simak acara berikutnya.